Oke, bertemu lagi dengan saya di video episode kedua. Yang sebelumnya saya membahas arti pentingnya belajar bagi anak-anak, yaitu bagaimana anak-anak itu bisa menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang siap untuk menghadapi masa depannya, ya, dengan mandiri tanpa harus ada di bayang-bayang kita sebagai orang tua. Nah, di video kedua ini saya akan membawakan 3 poin, ya. Saya bagi menjadi 3 chapter. Yang pertama sebagai orang tua, yang kedua lebih lanjut lagi belajar itu apa, yang ketiga itu kesimpulan dan tujuan dari video yang kedua ini, episode kedua ini. Jadi langsung saya ke chapter pertama, ya. Sebagai orang tua, mungkin kalau bagi orang tua peserta didik yang aktif, beberapa minggu terakhir setiap hari Seninnya saya selalu kirimkan pesan di jam subuh, ya, mengirimkan gambar, pesan bagaimana orang tua. Kita sebagai orang tua pun kita harus selalu belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena balik lagi bahwa bagi anak-anak, sekolah pertamanya itu adalah kita, di diri kita, orang tua. Itu nggak bisa dipungkiri. Ketika anak baru saja lahir, dia belajar banyak hal, sampai dia belajar berjalan, merangkak dan lain-lain, dia belajar berbicara. Itu guru pertamanya, sekolah pertamanya adalah orang tua. Titik, itu nggak terbantahkan. Jadi kalau kita melupakan peran itu dengan alasan anak sudah usia sekolah dan itu dibiarkan hanya di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan non formal, itu agak keliru, ya. Karena kita harus sadari bahwa kita orang tua itu adalah sekolah pertamanya mereka. Dan mengapa saya mengajak orang tua untuk belajar lagi bagaimana menghadapi anak-anak saat ini? Karena bagaimana kita mau menuntut anak belajar sedangkan kita orang tua nggak belajar? Apalagi dengan kemajuan teknologi, perubahan teknologi ini kan bukan berdampak hanya ketika dulu belajar pakai buku, sekarang pakai handphone. Bukan begitu saja dampak secara teknologinya, bukan. Tetapi bagaimana segala sesuatu menjadi lebih instan dengan adanya teknologi. Dan itu adalah dampak buruknya. Dan sehingga kalau kita orang tua, kita nggak mempelajari kelebihan kekurangan hal itu, kita akan gagal. Makanya nggak pernah saya bosan, dan saya harus betul-betul melawan diri saya. Padahal dalam diri saya ada merasa, apakah saya lancang ya untuk memberikan pesan ini ke orang tua. Saya mencoba untuk mengubur dalam perasaan itu. Saya mencoba untuk melakukan hal ini agar ketika saya lakukan, saya lega. Seenggak-enggaknya saya sudah melakukan, sudah melakukan aksi kembali ke orang tua. Yang menonton apakah langsung melakukan atau orang menonton saja hanya untuk menjadi ilmu yang disimpan di dalam pikiran. Jadi chapter pertama ini saya akan tegaskan sekali lagi, orang tua itu harus belajar. Kita sebagai orang tua harus belajar. Kita bisa berkaca dengan keadaan-keadaan sekarang. Ketika zaman dulu kok nggak ada ya bully-bully ya di sekolah atau di tempat belajar non formal dan lain-lain di lingkungan segala macam. Nggak ada yang sifatnya bully-bully. Saling ejek iya, tapi nggak sampai ke tahap yang sangat menyedihkan, ya, sampai ada korban jiwa dan lain-lain. Kok bisa muncul hal seperti itu saat ini? Karena apa? Karena orang tua, maaf ya, jangan tersinggung, tapi ini harus saya sampaikan. Banyak orang tua sekarang hanya berpikiran bahwa fungsi orang tua hanya membesarkan anak. Hanya membuat besar saja, artinya diberi makan saja. Padahal anak enggak hanya butuh makan saja untuk mereka bisa hidup ke depannya. Mereka butuh ilmu, budi pekerti, butuh ilmu, butuh bagaimana nanti bekal hidup mereka ke depannya. Dan itu siapa perannya? Kita sebagai orang tua yang pertama, karena kita memiliki waktu yang lebih banyak di rumah bersama mereka.
Jadi itulah atas dasar mengapa beberapa minggu terakhir selalu saya kirimkan pesan di pagi hari, kirim satu-satu untuk khususnya orang tua peserta didik yang aktif. Saya bantu mengingatkan bahwa anak itu perlu kita lakukan hubungan batin antara kita ke mereka dengan pelukan, dengan cium, dengan kita memberi afirmasi yang positif, bilang bahwa papa mama sayang kalian. Sehingga apa? Sehingga mereka ada problem apa di sekolah ataupun dimanapun tempat mereka bersosial, mereka nggak akan pernah malu atau takut bercerita ke orang tua karena dia merasa orang tua orang yang dekat dengan dia. Tapi nyatanya kan tidak begitu. Banyak orang tua, maaf, yang sibuk malah nggak punya waktu untuk anak. Dan ketikanya ada waktu pun bukan memprioritaskan waktu itu untuk anak, tapi untuk menghibur diri sendiri seperti main gadget, main game dan lain-lain. Tak heran banyak sekali hal seperti itu. Apakah itu salah? Saya nggak bisa berbicara itu salah. Tapi di sisi lain ada hal yang lebih prioritas yang harus dilakukan. Kita memang butuh hiburan, tapi mereka perlu kita. Ingat loh, kita udah di tahap terjun di masyarakat sebagai orang tua, tapi mereka belum loh. Mereka harus kita persiapkan betul bagaimana mereka siap nanti di masyarakat. Jadi di chapter 1 ini saya kembali mengingatkan bahwa orang tua harus belajar. Zaman berubah, era berubah. Kita nggak bisa gunakan cara kakek neneknya mendidik kita saat dulu. Nggak bisa, itu beda zamannya. Sangat jauh berbeda. Sehingga kita harus belajar dan terus belajar. Ayo orang tua, saya ingatkan lagi, ayo kita belajar dan terus belajar. Karena yang mereka butuhkan bukan hanya kita besarkan, yang mereka butuhkan adalah bagaimana mereka dapat budi pekerti, teladan dari kita ini. Apa artinya kejujuran, apa artinya kerja keras, apa artinya tekun. Karena kita harus bertanggung jawab penuh. Kita nggak ada istilahnya anak kita nggak bisa ini, kita nyalakan orang lain. Nggak, itu anak kita. Kita punya keterbatasan, iya, itu baru kita minta bantu orang lain. Tapi sepenuhnya apapun yang terjadi pada anak kita yang tanggung jawab. Chapter yang kedua, bagian yang kedua yang saya mau sampaikan adalah di video pertama saya masih sangat ingat sekali bahwa saya tekankan anak itu harus mau belajar dan mau belajar. Karena apa? Tanpa belajar mereka akan buta bagaimana untuk berinteraksi di masyarakat nanti. Kebermanfaatan apa yang akan dibawa dia di masyarakat nanti. Mungkin kalau video ini ditonton oleh mereka belum bisa mengerti apa yang saya maksud di sini. Tapi saya harap video ini yang saya tujukan ke orang tua, untuk orang tua tonton, bisa orang tua pahami. Karena boleh Bapak Ibu rasakan, beda nggak ketika anak atau kita lah ya, kita yang mau belajar terus dalam proses kehidupan. Karena kita belajar, kita mendapatkan suatu ilmu, otomatis dalam kehidupan kita akan menjadi lebih mudah. Contoh, kita sebagai orang dewasa, kita memiliki banyak keterampilan. Apalagi seperti saya, laki-laki ya, kepala keluarga. Saya harus mempunyai banyak keterampilan. Agar apa? Agar keterampilan yang saya punyai bisa saya gunakan untuk mencari rezeki. Bisa saya gunakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan kalau saya nggak pernah belajar, saya nggak punya keterampilan, mau jadi apa saya di dalam masyarakat? Itu. Jadi penting sekali belajar itu. Tapi dalam video ini saya akan bahas dalam format 5W1H. Yang pertama itu apa? What? Apa yang harus dipelajari anak-anakku kalau di era zaman sekarang yang dengan kecanggihan teknologinya? Yang jelas, sekarang anak-anak bukan berlomba lagi tentang sesama manusia, tetapi mereka berlomba-lomba dengan teknologi, robot, dan lain-lainnya. Jangan kita adu-aduan cepat berhitung, karena kalau anak kita cepat berhitung, ada yang lebih cepat lagi. Anak kita ada yang hebat di bidang menghafal ini, wah ada yang lebih hebat lagi, karena nggak akan ada habisnya. Di zaman era sekarang, teknologi, informasi itu sudah sangat cepat sekali bisa kita terima. Jadi nggak akan ada habisnya.
Kalau kita mau kejar-kejaran di situ, apalagi kita bicara realnya, kita kejar-kejaran di ranking, kejar-kejaran di nilai, itu nggak akan ada habisnya. Namun yang harus kita ketahui di sini adalah poin-poin apa yang anak itu harus tahu minimal ketika dia terjun di masyarakat. Saya merangkumnya menjadi 4 ya. 4 itu apa saja? 4 itu adalah numerasi. Numerasi itu adalah bagaimana mereka bisa cakap dalam berhitung. Karena banyak di bidang apapun itu, berhitung itu penting. Kita mulai dari bertoko saja, kita mempunyai usaha toko kecil-kecilan di rumah, kita harus bisa berhitung. Bukan berhitung hanya belanja pelanggan saja, tapi kita harus tahu yang mana modal kita untuk kita belanjakan lagi, yang mana yang bisa kita gunakan untuk sebagai kebutuhan kita. Kan begitu. Itu numerasi, kemampuan berhitung, dan masih banyak yang lain. Kedua, kemampuan literasi. Jadi kemampuan dalam membaca, memahami suatu hal, baik lisan ataupun secara tulisan. Ini ada hal sesuatu yang lucu, jadi sempat viral ya. Jadi hanya kesalahan literasi dalam mendengar dan membaca. Ada suatu kasus yang melibatkan nama artis yang harusnya, contohnya misalnya Sandra Dewa jadi Dawa Sandra. Itu yang bagi saya hal yang aneh ya, harusnya ya. Jadi bagi orang tua mungkin ada yang dengan yang saya sebutkan tadi ya. Jadi itu bagian dari literasi. Jadi numerasi, literasi. Yang ketiga itu apa? Teknologi. Kita nggak bisa tinggalkan teknologi. Bayangkan sekarang kalau kita nggak punya handphone itu kalau dulu masih menjadi kebutuhan yang bukan yang pokok ya, bukan yang primer ya. Tapi sekarang tanpa handphone sepertinya sulit ya. Baik dalam bekerja, baik dalam belajar itu susah. Teknologi terus dikuasai, apalagi dengan sekarang ada perkembangan AI. AI itu adalah bagaimana robot, entahkah berupa fisik ataupun berupa pemrograman, itu yang bisa menyelesaikan banyak problem, bisa menyelesaikan banyak hal di dalam masyarakat. Dan itu adalah bagian yang nantinya anak-anak kita akan berlomba dengan AI ini. Jadi banyak sekali hal yang akan dikalahkan oleh robot, profesi-profesi saat ini. Jadi kalau kita nggak melek teknologi, kita nggak mau belajar teknologi, dan kita gaptek, kita akan gagal, kita akan menjadi sulit dalam kehidupan bermasyarakat nanti ke depannya. Yang keempat, berkomunikasi. Ini sangat penting, berkomunikasi. Nggak ada orang hebat di luar sana yang pendiam. Nggak ada orang hebat yang di luar sana nggak bisa menyampaikan gagasan, ide-idenya, nggak ada. Semua harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Perhatikan baik-baik. Menjadi presiden, menjadi apapun itu, menjadi kepala bagian suatu perusahaan, menjadi pemimpin perusahaan, harus bisa berkomunikasi. Berkomunikasi itu menjadi penting. Agar apa? Agar ide-ide yang bagus, ide-ide yang memang patut untuk dijalankan bisa tersampaikan dan bisa dilaksanakan oleh orang lain. Seperti halnya saya di bidang pendidikan ini, kalau saya nggak bisa berkomunikasi, ilmunya bagaimana saya transfer ke anak-anak? Kalau saya nggak bisa berkomunikasi, itu hal minimal. Hal lain juga misalnya, ibu-ibu bikin kue, ibu-ibu nggak mempromosikan kue itu, menyampaikan bahan-bahannya, bahan berkualitas ke customer, itu kan membuat menjadi kurang ya nilai jualnya. Jadi 4 Bu, kalau kita bicara apa yang harus dipelajari sekarang ke anak-anak, yang harus kita bekali betul ya. Numerasi, literasi, teknologi, dan komunikasi. Tapi ini harus kita bungkus dalam satu hal, budi pekerti. Apa yang paling utama? Kejujuran. Pintar dalam berhitung, pintar dalam memahami suatu masalah, kasus, pintar dalam teknologi, pintar dalam berkomunikasi. Kalau dibawa itu ke dalam ranah yang jahat, ranah yang tidak baik, ranah yang penuh ketidakjujuran, itu akan menjadi sesuatu yang bumerang bagi kita, bumerang bagi anak-anak kita. Jadi 4 ini harus kita balut dengan yang namanya budi pengerti. Budi pengerti itu yang terutama apa? Kejujurannya. Jadi apa? Kita harus pastikan 4 ini sudah diproses, sudah dimulai dipelajari oleh anak-anak kita.
ya, sambil kita yakinkan mereka bahwa hidup itu yang paling penting itu kejujuran. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan besar sekarang yang mungkin Bapak Ibu sedikit saya spill ya, kayak Nokia, kayak perusahaan apalagi yang sedang dulunya maju sekali, tapi karena adanya unsur-unsur ketidakjujuran di dalam situ dibangun, akhirnya tidak bisa bertahan. Itu bicara apa? Terus di mana belajarnya? Kalau aku bicara belajar sangatlah luas sekali. Sekarang mau belajar hal tersebut dari internet, YouTube dan lain-lain bisa kita pelajari. Tapi yang harus saya garis bawahi di sini adalah apa? Anak nggak bisa ya kita, apalagi jenjang SD, SMP, SD lah terutama, yang kita nggak bisa lepas mereka untuk nih handphone kalian belajar sendiri. Itu nggak bisa. Kita harus melakukan pendampingan. Kecuali sudah kayak SMA, kuliah, itu silakan. Mereka sudah mulai tahu mana yang baik untuk mereka dan mana yang nggak baik buat mereka. Artinya apa? Dengan fasilitas handphone itu bisa dimanfaatkan untuk belajar 4 hal tadi yang mengenai numerasi, literasi, komunikasi sama teknologi. Namun harus kita dampingi. Lebih bagus lagi ada suatu ranah, ruang yang dimana orang tua langsung yang mengajarkan, atau bisa di tempat seperti yang sekolah non formal seperti bimbel dan lain-lain. Bisa di sekolah juga kita ikut sertakan anak ke 4 hal tadi jika ada dalam bentuk ekstrakurikuler misalnya. Jadi kalau berbicara di mana aku belajarnya, tadi kan kalau apa belajarnya sudah tahu 4 macam. Di mana belajarnya sangat luas, banyak sekali. Sekarang informasi itu nggak terbendung lagi. Terus dengan siapa? Sama halnya kayak di mana tadi. Jadi tentunya yang saya kucutkan di sini tentang siapa ini adalah ketika anak itu untuk menjadi seseorang, untuk menjadi sesuatu yang dicita-citakannya harus ada mentor. Itu nggak mungkin bisa kita pungkiri saat ini. Karena semakin besarnya big data, banyak sekali data-data, banyak sekali informasi di internet. Banyak sumber yang bicara untuk sukses A caranya, untuk sukses B caranya, untuk sukses C caranya. Saking banyak caranya, itu mau ngikut yang mana, anak-anak tuh bingung. Kita pun bingung. Sehingga kita butuh satu mentor, satu yang mengarahkan kita. Syukur-syukur itu bisa orang tua. Kalau enggak, orang yang bisa kompeten di bidangnya. Satu, pegang cara itu. Jadi jangan terlalu mengumpulkan banyak cara sehingga kebanyakan cara nggak bisa dilakukan, nggak ada yang bisa dipraktekkan akhirnya. Saking banyak, bingung mau yang mana. Itu untuk poin siapa, bagaimana. Nah ini penting. Bagaimana cara belajarnya? Belajar itu intinya apa? Berkelanjutan dan terus menerus. Harus berkelanjutan. Sedang belajar tentang berkomunikasi, harus belajar terus menerus. Misalkan dijadwalkan Senin belajar bagaimana anak itu pede berkomunikasi gitu kan, setiap Senin. Jangan sampai nanti Senin depan lagi malas bolong gitu. Jangan. Karena belajar yang baik itu bagaimana? Belajar yang terus menerus dan berkelanjutan. Terus berikutnya kapan? Sekarang lah waktunya kalau mau belajar. Karena akan ada yang saya singgung nanti di akhir adalah apa? Akan ada generasi yang bagaimana anak kecil itu tidak mau belajar, ketika dewasa tidak mau bekerja, ketika tua menjalani hidup segan, mati pun tak mau. Itu hanya pepatah yang saya pun dapat dari orang lain yang menasihati saya. Sekaranglah waktunya untuk belajar. Masih kecil inilah. Karena ketika dewasa saatnya untuk dia bekerja, mencari pengalaman dan lain-lain. Ketika tua baru menikmati apa jerih payah dia selama ini. Jangan dibalik. Jangan pernah itu menjadi suatu hal yang seenak-enaknya kita. Jangan. Oke, apanya sudah saya bahas, di mana, siapa, bagaimananya sudah, kapannya sudah, mengapa kita harus belajar. Ini sudah saya jawab di video episode pertama, yaitu untuk bagaimana dia nanti ke depannya bisa menjadi pribadi yang mandiri, mempunyai nilai diri, yang ketika bermasyarakat dia tahu dia harus sebagai apa.
tanpa ada embel-embel orang tuanya, tanpa ada harus mengatasnamakan siapa dan siapa, karena dia berdiri sendiri menjadi pribadi yang mandiri, bermanfaat, meluas bagi orang lain. Itulah belajar. Apa, mengapa, di mana, siapa, bagaimana dan kapan sudah saya bahas. Tinggal di mundur lagi kan videonya jika ada yang kurang jelas tadi, ya. Jadi kalau di pertemuan episode pertama saya menyampaikan tujuan belajar sudah. Nah, yang ini saya jelaskan di chapter kedua adalah belajar itu apa aja yang harus dipelajari, di mana belajarnya, kapan, dengan siapa kita harus belajar, bagaimana, ya, mengapa harus belajar, sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan di video di chapter 2 ini sudah bisa dipahami orang tua. Jadi nggak ada kebingungan lagi, tinggal meneruskan saja. Chapter ketiga sebagai chapter penutup, saya mengulang lagi, akan ada generasi yang dimana dia kecil, dia malas, dia tidak mau belajar, dia mau happy, mau main game, mau mempunyai waktu bermain yang sangat banyak tanpa memperdulikan pentingnya waktu belajar. Dan ironisnya kalau itu diiyakan orang tua sepenuhnya, akan ada generasi seperti itu. Kalau tercipta generasi yang kecil nggak mau belajar, akan dilanjutkan yang kedua. Karena dia kecil nggak mau belajar, ilmu nggak punya. Sehingga apa, dewasanya bingung mau kerja apa. Sehingga apa, terciptalah malas bekerja dia. Bingung mau kerja apa, akhirnya malas. Nganggur di rumah saja. Akhirnya ketika dewasa nggak bekerja keras, nggak punya ketekunan, tuanya lebih bingung lagi mau ngapain. Makanya pepatah yang saya dapat itu adalah hidup segan mati tak mau. Maaf agak kasar, tapi itulah, nggak saya mau tambahkan, nggak saya mau kurang-kurangi, karena makna tersebut ada efek bagaimana untuk mengingatkan kita agar kita jangan seperti itu. Nggak ada kata terlambat, kita mulai perbaiki sekarang. Itu. Jadi mudah-mudahan chapter 1, 2, dan 3 yang saya sampaikan tadi bisa dipahami orang tua, bisa dipahami semua, terutama orang tua dulu, karena pembicaraan cara bahasa yang saya gunakan ini bukan saya peruntukkan untuk anak-anak, tapi untuk orang tuanya. Karena saya balik lagi menyadari bahwa belajar anak itu diawali dari rumah. Belajar anak itu teladannya dari orang tua. Sepenuhnya anak itu jadi apa? Ada besar sekali faktor orang tuanya. Dan saya harap jika ada dalam orang tua atau siapapun yang menonton video ini ada yang mau disampaikan, mau berpendapat, silakan bebas di kolom komentar. Saya senang sekali melihat respon orang tua yang menyampaikan tentang anaknya dan lain-lain. Saya senang, ya. Saya pun sampai detik ini saya ingin sekali apapun yang saya lakukan itu bisa berdampak banyak bagi orang lain. Apalagi untuk masa depan anak-anak kita semua. Karena saya selalu akan mengingat bahwa slogan kami di bimbel kami adalah anak kita. Anak bapak ibu itu adalah anak kita, anak kami juga. Jadi kalau bapak ibu pengen anaknya sukses, kami pun pengen anak bapak ibu sukses. Karena itu kan menjadi teladan bagi adik-adiknya nanti ke depan. Mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan. Maaf ada banyak lancangan di sini, namun saya tidak mempunyai maksud itu. Justru maksud dari video ini adalah bagaimana kita bisa sama-sama belajar. Saya belajar, papa mamanya belajar, anaknya bisa belajar, dan kita menyadari bahwa kehidupan sekarang berbeda dengan kita zaman dulu. Nggak ada cara yang bisa kita samakan, nggak bisa, nggak. Ini sangat-sangat berbeda, sehingga kita perlu belajar. Sekian videonya, mudah-mudahan membantu. Sekali lagi, jangan sungkan untuk berkomentar. Silakan
malu berkomentar di YouTube-nya, di kolom komentar, berkomentar di dalam pesan WA, karena video ini kan saya kirim linknya satu persatu ke orang tua pas tadi dia aktif. Berkomentar lah. Syukur-syukur bisa mengapresiasi agar kami bisa lebih semangat untuk melakukan yang terbaik buat anak bapak ibu semua. Ya, sekian videonya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya nggak akan pernah bosan untuk mengirimkan pesan-pesan singkat, pesan-pesan yang bisa kita terus belajar, memacu kita untuk belajar. Ya, sekian videonya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.